Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya pada pagi hari ini? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak-anak semua perhatikan dulu lingkungan anak-anak masing-masing. Silahkan perbaiki tempat duduknya, Masya. Silahkan menghadap ke depan. Program. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, dipersilakan kepada kakak kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, materi kita pada hari ini yaitu riba dalam Islam. Coba anak-anak semua perhatikan gambar di depan. Jadi di depan ini yang pertama ada pihak A dan pihak B, yang mana pihak A meminjam uang kepada pihak B. Pihak A berkata, "Bang, saya lagi butuh uang, bisa pinjam 10 juta dulu nggak? Nanti saya balikin," kata si pihak A. Kemudian si pihak B mengatakan, "Bisa, saya pinjamkan 10 juta ya, tapi bunganya 10%. Jadi nanti kamu balikin total 11 juta dalam waktu 1 bulan." Nah, anak-anak semuanya, apakah pernah mendengar istilah bunga pinjaman seperti yang disampaikan oleh pihak B tadi? Bagaimana pandangan Islam tentang bunga pinjaman tersebut? Nah, benar sekali kalau itu tidak boleh. Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu terkait riba. Jadi yang akan kita bahas di sini nanti ada pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, dan juga hikmah dilarangnya riba. Anak-anak semua diharapkan untuk memperhatikan penjelasan dari Ibu ya. Nanti Ibu akan meminta salah satu dari anak-anak untuk menyimpulkannya. Yang pertama ada pengertian riba. Secara bahasa, riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan atau siado, tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sedangkan secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kemudian ada dasar hukum riba, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi dapat direspon kandungan dari ayat tersebut. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah. Kemudian macam-macam riba, ada riba fad, yaitu tukar menukar atau jual beli antara dua barang yang sama jenisnya maupun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Kemudian ada riba nasi'ah, yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Untuk contohnya silakan nanti Anda baca masing-masing ya. Kemudian ada riba qardi, adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Kemudian yang terakhir ada riba yad, yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli, di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Kemudian materi yang terakhir ada hikmah dilarangnya riba. Yang pertama, menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Riba seringkali mengandung unsur ketidakadilan karena salah satu pihak memperoleh keuntungan dan salah satu pihak memperoleh kerugian. Yang kedua ada melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Selanjutnya ada menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemakan riba adalah orang yang zalim. Nah, itulah materi dari pembelajaran kita pada hari ini.
Kemudian selanjutnya silahkan anak-anak ibu buka di bagian bahan ajar di bagian LKPD. Ibu meminta anak-anak ibu membuat kelompok sebelah sini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2 ya. Kelompok 1 membahas tentang riba dan kelompok pengertian riba. Kelompok 2 dan tentang dasar hukum riba. Silakan kepada salah satu dari anak-anak semua dari anak-anak kelompok 1 untuk menjawab seperti yang sudah ibu tunjukkan di LKPD itu. Ya Bu. Ayo anak-anak satu barang saja. Apa aja yang kalian ingat aja dari penjelasan ibu tadi terkait pengertian riba? Riba itu dilarang Ibu. Itu aja. Riba itu haram. Ya, benar sekali. Terima kasih ya Anda. Ya, sekarang coba perhatikan di bagian LKPD di paling bawah. Di situ ada Ahmad yang minjam uang sebesar 2 juta dan harus mengembalikan 2.500.000 setelah 1 bulan. Apakah transaksi tersebut termasuk riba? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Kenapa alasannya? Ahmad yang minjam uang sebesar 2 juta dan harus mengembalikan 2.500.000 dalam waktu 1 bulan. Apakah tersebut termasuk riba? Ya. Alasannya? Karena ada pembayaran. Yang keras satu orang saja, silakan berdiri. Karena berdiri. Iya. Baik Bu, itu dianggap riba karena ada tambahan berlebih. Seperti yang dijelaskan Ibu tadi kan, misalkan si A yang 2 juta dikembalikan 2.500.000 setelah waktu 1 bulan, maka itu termasuk dalam riba karena bayarnya lebih merugikan salah satu dari 2 orang yang bertransaksi. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Kadir. Baiklah, anak-anak semuanya, itulah materi kita pada hari ini. Siapa yang mau menyebutkan poin-poin materi kita pada hari ini? Poin-poin apa saja tadi yang kita pelajari? Dasar hukum riba, macam-macam riba. Ya, banyak sekali. Ada pengertian riba, ada dasar hukum riba, ada macam-macam riba, dan dasar dan hikmah dilarangnya riba. Itulah materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, menurut anak-anak semua bagaimana cara mengajar ibu pada hari ini? Apakah materi yang disampaikan kurang jelas atau cara ibu kurang tegas? Sudah jelas Bu. Terima kasih anak-anak semuanya. Untuk tugas anak-anak semuanya di rumah, silakan pahami dan cari materi terkait bank. Kemudian pahami ya, karena materi kita minggu depan yaitu terkait bank. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih.